Tidak terasa kita telah melewati tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional melalui laman db.bnpb.go.id, sepanjang tahun 2024 tercatat terjadi 1.446 bencana alam di Indonesia. Angka ini merupakan yang terendah selama 10 tahun terakhir. Walau begitu, sebagai negara dengan risiko bencana tinggi, berbagai bencana alam melanda dari awal hingga akhir tahun. Lokasi Indonesia yang berada di cincin api Pasifik dan memiliki iklim tropis membuat Indonesia rawan terhadap berbagai bencana alam, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi. Melalui kaleidoskop bencana 2024, Amkolabora Institute akan meninjau kembali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tahun ini. Pada tanggal 1 Januari 2024, Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat diguncang gempa bumi berkekuatan 4,5 magnitudo. Peristiwa ini terjadi pada malam hari pukul 20.46, menyebabkan kepanikan di tengah warga. Pusat gempa berada sejauh 4 km sebelah utara Sumedang dengan kedalaman 10 km. Gempa tersebut menyebabkan sekitar 138 unit rumah rusak ringan dan 100 unit rumah rusak berat. Termasuk pula menyebabkan ratusan pasien di RSUD Sumedang harus dievakuasi. Gempa di Sumedang menjadi pengingat bahwa daerah ini berada di jalur sesar aktif, yakni sesar Cileunyi Tanjung Sari, sehingga risiko gempa selalu ada. Peningkatan kesadaran mitigasi bencana pada wilayah rawan gempa seperti di Sumedang sangat diperlukan, seperti pembuatan rute evakuasi dan titik kumpul yang optimal, persiapan tas siaga bencana, hingga edukasi masyarakat akan hal-hal yang sepatutnya dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Hujan deras yang mengguyur Bone Bolango, Gorontalo pada 6 Juli 2024 memicu tanah longsor besar. Longsor ini menimbun kawasan pertambangan rakyat di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Peristiwa longsor ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 27 orang, 15 orang hilang, dan 283 orang berhasil diselamatkan. Upaya penyelamatan dilakukan secara intensif oleh tim gabungan, meskipun medan serta cuaca yang sulit menjadi tantangan tersendiri. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya mitigasi seperti reboisasi dan pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko longsor. Gunung api Lewotobi laki-laki di Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi sorotan sepanjang tahun 2024. Gunung ini menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik dengan letusan kecil yang terjadi beberapa kali. Sepanjang tahun 2024 hingga tanggal 18 Desember 2024,
terjadi sebanyak 979 letusan di Gunung Api Lewotobi laki-laki. Abu vulkanik yang dikeluarkan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya dan mengganggu aktivitas penerbangan. Selain itu, letusan yang terjadi pada 4 November 2024 menyebabkan 10 warga tewas, 10.000 korban mengungsi, dan 4 bandara terganggu operasionalnya. Mengantisipasi kejadian letusan gunung api seperti ini, masyarakat sekitar diminta untuk terus waspada dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang. Aktivitas vulkanik ini juga mengingatkan pentingnya sistem peringatan dini dan rencana evakuasi yang terstruktur di daerah-daerah rawan letusan gunung api. Pada tanggal 2 Desember 2024, hujan deras mengguyur wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya, banjir bandang melanda beberapa kecamatan, merendam rumah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hingga sebanyak 400 kakak terdampak banjir ini dan 4 rumah hanyut terseret banjir. Banjir ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan ekstrim, tetapi juga oleh alih fungsi lahan dan minimnya daerah resapan air. Pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang lebih baik menjadi sangat penting untuk mencegah banjir di masa depan. Tahun 2024 mengingatkan kita kembali bahwa Indonesia adalah negeri dengan potensi bencana yang sangat tinggi. Namun, dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, kita dapat memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi tantangan ini. Mitigasi bencana berbasis ekosistem, hingga kolaborasi seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci penting dalam meminimalisir dampak bencana.